Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Pangestu, peserta Latsar angkatan 13 dari kelompok 1 nomor urut 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali hasil dari materi tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance yang disampaikan oleh beliau Bapak Rois Mustafa. Pada agenda ketiga pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, beliau menjelaskan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Adapun modul atau tujuan dasar pembelajaran beliau adalah hanya dua. Yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua tentang smart ASN atau literasi digital. Adapun saat itu beliau menjelaskan tentang pentingnya hari ini untuk para ASN untuk memahami dan menerapkan bagaimana smart ASN dan manajemen ASN ke depan untuk menunjang ASN atau public servant atau pelayan publik kita atau kami para CPNS dalam menjalani tugasnya sebagai pelayan publik agar bisa menyesuaikan dengan zaman di mana pada hari ini teknologi berkembang sangat cepat dan teknologi sangat dibutuhkan untuk jembatan transparansi publik di masa depan. Oke, langsung saja kita bicara tentang apa itu smart governance. Adapun smart governance itu kita berbicara tentang konsep tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi. Adapun beberapa inti yang penting dalam hal ini adalah pertama kita bicara efisiensi operasional, transparansi publik, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, kedudukan PNS dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri itu PNS berperan sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan dan pelayan publik seperti yang tadi saya sampaikan yang mendukung terwujudnya smart governance. Jadi PNS adalah ujung tombak untuk mendukung smart governance dan mereka adalah jembatan antara pemerintah sebagai sistem pelayanan masyarakat dan masyarakat atau yang dilayani oleh para ASN. Adapun landasan ASN yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 itu berisi tentang seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang prima dan perekat persatuan. Adapun peran strategis PNS dalam mendukung smart governance itu ada tiga. Yang pertama adalah implementasi digital, kedua fasilitasi partisipatif, yang ketiga adalah integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya tantangan PNS dalam mendukung smart governance itu ada tiga juga, pertama infrastruktur dan SDM, sehingga di sini infrastruktur karena memang CPNS itu masih awal dan belum tahu, maka untuk infrastruktur sendiri biasanya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing kementerian. Adapun SDM rata-rata setiap kementerian itu mendukung SDM-nya supaya lebih mengekspor dan memaksimalkan untuk mendukung smart governance. Selanjutnya pemahaman dan sosialisasi hambatan birokrasi. Untuk regulasi dan kebijakan smart governance ini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada contohnya yaitu gerakan Smart City yang diinisiatif oleh Kemenkominfo. Ada regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan kebijakan daerah.
Selanjutnya, pada hari ini atau pada era modern kali ini itu PNS sendiri itu, sudah mela mengupayakan transparansi. Maksud saya adalah, supaya PNS tidak sewenang-wenang, maka ada yang namanya aplikasi lapor, di mana setiap masyarakat atau siapapun bisa melaporkan apa yang terjadi di negara ini. Selanjutnya, sinergitas PNS dan teknologi untuk masa depan. Di sini ada 3 poin, yaitu pengembangan kompetensi lintas sektor PNS sebagai agen of change. Jadi bisa disimpulkan dalam aksi nyatanya, peran PNS sangat vital karena tulang punggung dalam mengimplementasi dan mengembangkan smart governance. Selanjutnya, dukungan berkelanjutan melalui regulasi, pelatihan, dan teknologi harus diperkuat untuk mendukung PNS yang bisa bisa menyesuaikan dengan zaman dan bisa maksimal dalam pelayanan ke masyarakat. Yang terakhir adalah membangun kebersamaan. Adapun yang disampaikan oleh beliau Bapak Rois Mustafa kemarin menjelaskan tentang pendekatan WOG atau New Public Management. Jadi pendekatan ini digunakan untuk perspektif baru dalam menerapkan manajemen publik. Dan WOG ini menekankan pengintegrasian seluruh sektor pemerintahan, atau bahasa simpelnya gini, WOG adalah bagaimana setiap ASN itu menerapkan value dari core core ASN, yaitu berakhlak, sehingga eh, antara antara ASN dengan satu ASN dengan ASN lainnya, atau satu ASN kementerian tertentu atau dinas tertentu dengan dinas lainnya itu bisa bersinergi, sehingga tujuan pemerintah dalam melaksanakan visi misi presiden itu bisa terlaksana dan bisa maksimal. Adapun contoh konkretnya yaitu melakukan kerjasama antara, misalnya karena saya berasal dari KUA, maka kerjasama antara KUA dengan puskesmas perihal tentang kesehatan masyarakat, perspektif agama, atau eh, misalnya KUA bekerjasama dengan BKKBN di tingkat kecamatan, biasanya tentang bimbingan perkawinan atau menjaga kesehatan anak melalui dalam perspektif agama maupun negara, kan itu bisa, sehingga hal kolaborasi inilah yang bisa mendukung kemajuan Indonesia di masa depan dengan dilandaskan dengan smart ASN, dan itu bisa menjadi referensi bagi para masyarakat, dan secara tidak langsung masyarakat teredukasi dengan lengkap dan dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian resum atau ringkasan materi dari saya daripada agenda 3. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.